Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogananda Prasetya. Saya dari kelas A tahun 2025 dengan NIM 25091060017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pencarian saya pada materi memori dalam arsitektur dan organisasi komputer. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM. Nah, di sini alasan kenapa cache memori itu dia bisa lebih cepat dibandingkan RAM itu karena cache memori itu dia menerapkan prinsip yang namanya locality of reference. Locality of reference ini dia punya 2 tipe. Yang pertama ada temporal locality, baru ada spatial locality. Kalau temporal locality itu data yang diakses itu bisa diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya komputer menjalankan suatu proses. Nah, dia mengambil sebuah data dan menempatkannya di cache memori. Nah, kalau misalnya komputer mau melakukan proses lagi, dia bisa melihat di cache memori ini datanya sudah ada ndak. Kalau nggak ada, baru dia pindah ke tingkatan memori yang lain. Kemudian prinsip lokalitas kedua yaitu spatial locality atau lokalitas tempat. Di sini data yang ada pada memori itu cenderung berdekatan. Data di alamat memori berdekatan, cenderung diakses bersamaan. Ini maksudnya data yang lokasinya berdekatan itu biasanya bisa diakses oleh komputer atau akan diakses oleh komputer nantinya. Baik, kita lanjut lagi. Alasan kedua kenapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem. Yang kedua itu terkait dengan letaknya dengan CPU. Kalau kita bandingkan letak dari CPU letak dari cache memori dengan CPU itu jaraknya sangat dekat. Sedangkan letak CPU dan RAM itu bisa agak berjauhan. Nah, di sini ada yang namanya memori hierarki. Memori hierarki itu dia merupakan sebuah struktur yang memanfaatkan beberapa tingkatan dari memori. Nah, di sini berlaku sebuah aturan yang dimana jika jarak dari CPU itu meningkat, maka ukuran dari memori serta waktu untuk mengakses memori itu juga meningkat. Nah, sini kalau kita ngelihat di hierarki kayak ada beberapa tingkatan, yaitu dari register, cache memory, main memory, secondary storage, dan archival storage. Nah, cache memory ini dia berada di tingkatan kedua. Tingkatan pertama register memory itu dia berada di CPU. Sedangkan yang kedua di cache ini dia bisa berada di CPU ataupun di luar CPU. Tergantung dari tingkatan L1, L2 atau L3-nya. Nah, di sini tingkatan ini semakin dia dekat di atas, semakin dekat dia dengan CPU, maka kecepatannya itu juga akan semakin meningkat. Tapi jumlah atau ukuran filenya itu lebih kecil. Jadi ukuran cache dibandingkan main memory atau RAM itu berbeda. Cache lebih kecil sedangkan RAM lebih besar. Oke, lanjut. Alasan ketiga mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem itu karena dari teknologi yang digunakan. Di sini dari buku yang saya dapat itu ada 4 teknologi utama yang digunakan pada memori. Main memory yang kalau kita lihat di tingkatan itu contohnya adalah RAM. Itu dia berasal atau diimplementasikan dari DRAM, Dynamic Random Access Memory. Sedangkan tingkatan-tingkatan yang dekat dengan prosesor atau CPU, contohnya kayak register memory dan memory cache, itu dia menggunakan SRAM, Static Random Access Memory. Nah, di sini terdapat perbedaan. Kalau SRAM itu kecepatannya lebih cepat, namun harganya lebih mahal. Sedangkan kalau Dynamic RAM itu dia kecepatannya lebih lambat, tapi dia lebih murah. Terus juga di RAM itu kapasitasnya bisa lebih besar dibandingkan SRAM. Tuh.
Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa dampak positif dan negatif dari virtual memory. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari virtual memory. Kita mulai dari dampak positifnya. Untuk dampak positifnya, dia mensupport multiprogramming dan program-program yang lebih besar. Ini karena prinsip dari virtual memory tersebut. Dia menggunakan sebuah prinsip, yaitu paging. Kemudian dampak positif yang kedua, dia bisa memaksimalkan kapasitas dari aplikasi. Nah, dengan virtual memory, sistem komputer itu dia bisa menjalankan beberapa aplikasi secara berurut-urut, maksud secara bersamaan. Nah, ini juga termasuk dengan aplikasi-aplikasi yang notabene lebih berat. Kemudian yang ketiga ada menghilangkan kekurangan dari physical memory. Nah, di sini kalau kita menggunakan virtual memory, kita tidak terlalu diwajibkan untuk mengganti RAM, karena virtual memory ini dia bisa mensubstitusikan fungsi dari RAM. Kemudian yang selanjutnya ada virtual memory itu bisa mendukung keamanan dan isolasi. Di sini virtual memory dia bisa meningkatkan keamanan sistem karena dia menggunakan prinsip yang namanya paging. Paging di sini prinsipnya dia membagi memory space atau diisolasi. Kemudian lanjut ke manfaat dampak positif selanjutnya, yaitu meningkatkan CPU dan performa sistem. Virtual memory di sini dia membantu CPU dengan cara membagi penggunaan memori dengan lebih efektif. Ini kembali lagi ke prinsip dari paging yang dia membagi data-data. Nah, di sini virtual memory membantu CPU dengan cara mengoptimalkan penggunaan memori dengan menggunakan prinsip paging tadi. Oke, lanjut ke dampak negatif dari penggunaan virtual memory. Yang pertama ada slower performance atau kinerja yang lebih lambat. Ini disebabkan karena data itu harus dipindahkan secara terus-menerus dari RAM ke hard drive. Nah, perpindahan data ini yang menyebabkan lambatnya kinerja. Kemudian ada resiko kehilangan data. Misal pada saat transfer data dari RAM ke hard drive itu, kalau misalnya komputernya mati, maka datanya bisa hilang. Kemudian yang terakhir, sistemnya lebih kompleks. Ya sudah jelas, karena kita menggunakan virtual memory berarti kita membuat secara otomatis membuat operating system kita lebih ribet, karena kita harus menggunakan prinsip paging dan lain-lain sebagainya. Terus komputer juga harus keep track ini maksudnya terus mengikuti antara memori RAM dan virtual memory. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan Memory Store akan mengubah arsitektur komputer. Oke, kita langsung bahas satu-satu. Di sini ada NVRAM. NVRAM itu dia merupakan singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory. Di sini NVRAM itu sebenarnya sudah digunakan untuk berbagai alat, misalnya pada komputer dan laptop. Di sini komputer dan laptop, NVRAM itu sering digunakan untuk menyimpan pengaturan BIOS. BIOS itu disimpan dengan menggunakan NVRAM. Jadi kalau misalnya komputer atau laptop itu dimatikan, dia data BIOSnya itu tidak akan hilang. NVRAM ini dia sifatnya non volatile seperti namanya. Jadi kalau misalnya listriknya dimatikan, datanya tidak akan hilang. Kemudian selain komputer dan laptop, teknologi lain yang menggunakan NVRAM itu ada perangkat jaringan seperti router dan switch. NVRAM di sini dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan jaringan atau data cache. Nah, di sini tujuannya adalah kalau misalnya router atau switchnya itu mati, ketika dinyalakan kembali, dia bisa beroperasi dengan cepat. Kemudian data yang disimpan juga nggak akan hilang. Selain perangkat jaringan, perangkat portable juga menggunakan NVRAM untuk menyimpan data penting seperti pengaturan sistem dan data aplikasi. Kemudian ada perangkat medis dan otomotif
seperti menyimpan data kendaraan, pengaturan sistem, dan data diagnostik. Itu untuk NVRAM. Kemudian untuk 3D X-Point di sini implementasinya pada arsitektur komputer itu mungkin bisa digunakan sebagai salah satu tingkatan dari memori. Jadi di sini kalau bisa dilihat di sini ada sebuah grafik yang berisi tingkatan-tingkatan memori mulai dari L1, L2, L3, DRAM, HDD, dan tape. Nah, L1, L2, L3 ini dia merupakan cache, DRAM ini merupakan main memory, HDD ini dia termasuk secondary memory, tape ini dia HDD dan tape itu dia merupakan secondary memory. Nah, di sini dari grafik itu terlihat kalau misalnya semikonduktor memori itu dia semakin lama semakin cepat dan semakin murah. Sedangkan memori secondary seperti hard disk atau SSD itu juga makin murah tapi kecepatannya cenderung sama. Nah, di sini ada sebuah gap karena bagian secondary dengan bagian semikonduktor itu dia berbeda. Yang bagian DRAM L3, L2, L1 dia kecepatannya meningkat terus, sedangkan yang bagian hard disk atau bagian penyimpanan secondary itu dia tidak mengalami peningkatan kecepatan. Nah, di sini akan muncul sebuah gap. Nah, 3D X-Point ini dia bisa digunakan untuk sebagai jembatan antara L1, L2, L3 DRAM dengan memori secondary di sini. Selanjutnya yaitu implementasi dari memory store. Memory store ini sebenarnya masih dalam proses penelitian karena teorinya sudah lama, tapi implementasi atau bentuk aslinya itu belum ada yang sempurna sampai sekarang. Jadi komputer itu dia masih menggunakan transistor. Nah, kalau misalnya memory store itu sudah disempurnakan atau bentuknya sudah sempurna, maka memory store ini bisa digunakan untuk membuat sebuah komputer yang mirip dengan otak manusia atau neuromorphic komputer. Nah, neuromorphic komputer itu dia cara kerjanya mirip seperti otak manusia. Otak manusia itu dia terdiri dari neuron. Neuron ini tujuannya menyimpan sinyal elektrik yang kemudian diarahkan ke sinaps. Nah, memory store ini dia kalau misalnya sudah sempurna, dia bisa digunakan sebagai pengganti atau digunakan sebagai pengganti dari neuron itu sendiri. Jadi prinsip kerjanya mirip dengan neuron. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. 3 pertanyaannya sudah saya jawab semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.